Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Yuliastuti, mahasiswi PPG kategori 2. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk uji kompetensi di jurusan Teknik Telekomunikasi Universitas Negeri Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu mempersiapkan untuk berdoa. Ayo, kelompoknya. Tempat duduk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai, Wika akan cek kehadiran dulu ya. Amrul Hidayat, Ahmad Zaura, Estiana, Ahmad, Afri, Afrizal, Ashila, Ahmad Revadi. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Ada dua yang tidak masuk yang hari ini. Oke, semoga yang masuk selalu diberi kesehatan karena supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik serta menunjukkan kalian juga ada PAS ya. Jadi semoga semuanya nanti lancar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran sebelumnya, itu mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai jaringan komputer, tetapi kita mensimulasikan dengan Cisco paket tracer. Apakah kalian tahu untuk mengkoneksikan dari PC ke PC itu menggunakan kabel apa? Tipe cross. Oke, ada yang tahu ya tipe cross. Kalau yang tipe straight itu berarti untuk apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Komputer ke perangkat lain. Komputer ke perangkat lain. Contohnya? Dengan switch sama hub. Switch sama hub. Terus kemudian komputer sama switch seperti itu ya. Oke. Terus, Wiko mau tanya juga nih. Device apa yang kira-kira nanti menggabungkan antara network satu dengan network yang lain? Ada yang tahu? Sudah tahu belum? Switch. Kurang tepat. Jadi kalau switch itu menggabungkan antara network yang sama, ya. Kalau ada device lagi namanya adalah router. Router itu menggabungkan network yang berbeda, gitu ya. Nah, hari ini kita nanti akan coba setting jaringan LAN, tapi kita juga menggunakan. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama dengan kegiatan praktek diharapkan peserta didik mampu menginstalasi jaringan lokal area network, terus kemudian paham terkait komponen-komponennya, serta nanti peserta didik dapat langsung menganalisis apa saja kesulitan yang ada saat membangun jaringan lokal area network. Nah, hari ini kita mau mempraktekkan secara langsung membuat jaringan lokal area network secara langsung dengan device yang ada di lab ini. Orang IT support disuruh membangun jaringan di satu kantor kalian, semua laptop dan semua handphone harus terkoneksi internet. Gimana caranya kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ada yang punya bayangan? Kira-kira saya nyetingnya dari mana dulu nih?
kalau belum ada gambaran, nanti silakan dibuka LKPD-nya. Saya sudah kirim ke grup kelas ya. Silakan kalian buka LKPD-nya dulu. Ini sebelum kita memulai, itu alangkah lebih baiknya kalian perhatikan masalah K3-nya. K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja. Yang pertama harus diperhatikan adalah pastikan semua device yang kalian pakai itu terkoneksi dengan listrik dan listriknya aman. Ya, silakan dicek steker di bawahnya sudah nyala semua dan aman ya. Kalau enggak, itu nanti efeknya adalah akan ke laptop atau ke PC kalian. Ya. Setelah dipastikan listriknya aman, yang kedua adalah kalian harus melindungi diri kalian sendiri. Ya, ini ada yang namanya gelang ESD. Gelang ESD ini nanti digunakan sebagai ground. Nanti kalau misalnya di industri, pastikan juga kalau kalian lagi nyeting jaringan, itu kalian menggunakan sepatu. Ya, fungsinya apa sih sebenarnya sepatu itu? Biar nanti kalau sewaktu-waktu, misalnya nih, kita nggak menginginkan sesuatu hal yang belum terjadi ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada sengatan arus listrik, nah kalian akan tertolong dengan menggunakan sepatu. Kalau enggak, itu lonjakan listriknya akan semakin besar di tubuh kita. Jadi kita hari ini memakai router mikrotik. Ini yang namanya mikrotik. Mikrotik ini sering disebut sebagai router board kalau yang ini. Kalau dalamnya, softwarenya itu namanya router OS atau operating systemnya. Di sini ada 4 port. Dilihat masing-masing mikrotiknya ya, ada 4 port. Port pertama itu ada yang namanya internet. Berarti semua sumber internet masuk di port pertama. Ya, pastikan kalian dapat sumber internet dari switch yang di belakang lewat kabel yang ada di bawah kalian, kabelan yang usernya baca apa? Usernya admin yang seperti tadi misalnya enter 4 itu sama kita ini enter 4 ini kan kita isi aja apa aja 10 titik 10 titik 10 titik 1 garis miring bakal pada slash jalan. Nah ini untuk foto. Oke, kita kasih namanya hotspot. Oke, ini sudah cukup. Langkah kedua, daripada kita mesti pakai aja, kayaknya aja tetap menggunakan beda aja. Kayak tadi satu ya, satu untuk agar ini klik OK kita langsung nih beda aja oke aja. Nah, ini sudah dapat IP dari internet sudah dapat, nah itu langsung terisi di sini ya. Gampang sekali. Langkah kedua, kita ke hotspot. Dicek hotspot karena kita belum nanti di WW di sini akan muncul namanya. Kita set up aja sini. Langkah hotspot. Oke. Select karena tadi yang lupa, kita tarik F4. Nah, kita next aja, otomatis. Next lagi. DNS-nya kita bebas isi saja recehkan.com. yang harus dilakukan pastinya setting IP address ya. Silahkan di setting IP address dari laptop ke mikrotiknya. Setelah itu kalau sudah di setting IP address-nya, silahkan kalian setting di HTTP client-nya. HTTP client itu maksudnya laptop kalian itu sebagai klien yang nantinya dapat akses internet ya. Sekolah kita itu nanti akses internetnya dari bawah, dari ruang bin itu, terus kemudian ditarik ke yang pojokan itu ada switch itu, selanjutnya nanti akan disebar ke
mikrotik kalian masing-masing yang masuk ke port 1 tadi. Ya. Kalau sudah, setelah itu nanti kalian baru setting hotspotnya. Ya, kalau sudah setting hotspot nanti otomatis firewall NAT itu juga akan mengikuti. Itu. Maka nanti dicoba dulu, ya. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Silakan kalian mulai terlebih dahulu untuk merencanakan proyeknya dan tentukan proyek apa yang akan kalian buat. Proyeknya jadi seperti ini. Ada, kalau misalnya kalian mau membuat hotspot, ya silakan ditulis membuat hotspot. Kalau kalian mau setting WLAN, ya silakan dibuat setting WLAN. WLAN itu wireless local area network, ya. Silahkan sambil dibuka LKPD-nya, silahkan kita mau merancang kegiatannya. Yang pertama tadi sudah diberikan ilustrasi proyeknya. Silahkan kalian menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana nanti akan melakukan proyek tersebut, ya. Silahkan direncanakan proyeknya, terus kemudian kalian menuliskan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa. Sudah gue jelaskan tadi. Silahkan dikerjakan di LKPD 5 menit dari sekarang. Silahkan ditulis di masing-masing LKPD-nya. Terus bawahnya sampai langkah-langkah terlebih dahulu, ya. Jangan ditulis tadi gimana caranya. Coba nanti dicoba ganti produknya. Sekarang buka LKPD-nya dulu. Oh ini ya, kita teruskan sampai langkah-langkah. Zoom. Nanti kamu ganti produknya atau di hard reset. Ini caranya hard reset. Bisa apa tuh? Hard reset. Belum tahu. Nah, reset itu ini nanti ditekan terus ditekan, ya. Tapi ini dicampur powernya dicampur. Dan lagi, tapi ini posisinya nanti masih ditekan terus. Kalau ditekan terus sampai lebih di sini. Bentar. Kita jalan sampai langkah-langkahnya, ya. Sudah? Belum? Mana? Boleh seperti yang dibuat tadi. Kalau punya cara lain kan terserah, ya. Jadinya kan terserah kalian mau setting seperti apa. Oke, sudah, ya. Kalau sudah, silakan dilanjutkan bawahnya. Itu ada pertanyaan. Setelah langkah-langkah, kalian menentukan jadwalnya, menentukan waktunya. Jadi nanti kita kasih 30 menit untuk setting lokal area network ini. Silahkan kalian
bagi waktunya. Mungkin setting IP berapa menit, terus ganti pelayan berapa menit gitu ya, dibagi-bagi waktunya. Silakan ditentukan waktu pengerjaannya. Setelah itu baru kalian mulai start mengerjakan proyeknya. Mulai dari connect dari awal mikrotik. Setelah connect jangan lupa di reset terlebih dahulu, reset konfigur dulu. Kalau sudah baru setting ya. Ada yang kalau misalnya nanti belum connect ke mikrotiknya, silakan angkat tangan. Bu Ike sediakan mikrotik yang lain, silakan dikerjakan. Itu tadi sudah bisa? Sudah. Kenapa? Tadinya? Tahu nggak? Nggak tahu. Tapi connect ya? Sudah di reset ini? Sudah di reset? Belum, harus setting. Tadi ada tulisan settingan. Dilihat di sini ya, di address. Wah, di addressnya sudah di setting. Tadi yang tetap terus. Winbox-nya dibuka dulu. Winbox. Nah, ya itu. Nah, ini kan masih ada nih. Nah, nanti harus di-reset dulu. Resetnya reset by software aja. Ayo, sistem bisa konfigurasi. Oke. Caranya nanti gitu ya. Silakan di-setting. Gimana? Masih belum nyambung. Yang ini tadi sudah dicoba? Sudah. Matiin dulu baru. Di close dulu, dimulai dari awal. Yang lain biar nggak berat. Nah itu. Ini apa ini? Iya. Sudah. Belum bisa. Wifi-nya yang ini mulai
Karena waktunya sudah habis, ini ada beberapa kelompok yang akan sharing ke kita supaya kalian semuanya tahu prosesnya seperti apa. Ya, silakan kelompoknya Azra, silakan menjelaskan gimana langkah-langkahnya, kendalanya apa, terus settingnya caranya gimana supaya teman-temannya bisa paham. Yuk silakan sambil yang satu boleh menjelaskan, yang satu sebagai ini yang menjalankan kursornya, yang satu menjelaskan. Berdiri mana biar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah di IP, habis itu di DHCP klien buat cari sumber internetnya. Nah, caranya itu di plus, habis itu dipilih header 1 sebagai sumber internet, terus di apply DOP. Oke. Kalau sudah ada tulisan bound di sebelah kanan itu berarti sudah terkoneksi internet. Terus yang langkah selanjutnya yaitu di IP, terus address. Di sini dibuat netting header 2 sama WLAN. Yang header 2 itu buat laptop, terus yang WLAN itu buat hotspot. Nah, settingannya kayak gini. WLAN itu masuk di port berapa? WLAN WLAN-nya di setting di Ether 2. Iya. Ether 2 ya. Akan apanya? Kamu nyeting WLAN-nya itu di Virtual. Di virtual apa di Ether 2? Di virtual. Kalau Ether 2-nya itu buat laptop. Oke. Terus habis itu di DHCP server. Di DHCP server ini buat koneksiin internetnya punya secara otomatis. Caranya itu di plus, habis itu di setup Ini HTTP ya. Oke, jadi setup, habis itu dipilih WLAN atau header 2-nya, terus di next, tinggal diatur-aturnya. Diperhatikan yang tadi banyak yang salah itu pas waktu setting di HTTP setup. Pastikan port yang dipakai itu bukan Ether 1 ya, karena Ether 1 itu adalah sumber internet. Jadi port selain itu yang kamu pakai untuk nantinya jalur hotspot gitu. Yuk silahkan. Terus di sini di DHCP server, di DHCP setupnya sudah ada Ether 2 sama WLAN, yaitu buat ngasih IP-nya ke virtual sama di Ether 2-nya biar terkoneksi. Sudah. Oke, kendalanya Kendalanya itu di hotspotnya masih belum bisa. Di bagian buat NAT-nya buat masuk ke tapi IP laptopnya sudah bisa connect ya. sudah. Berarti kalau dihubungkan dengan LAN misalnya pakai kabel bisa ya, Bisa. tapi hotspotnya belum. Belum. Oke, terima kasih dari kelompoknya Azra. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Azra. Oke, dari kelompok yang lain silakan. Ada yang mau presentasi? Satu lagi dari ini yang pojok sana, silakan. Nggak apa-apa, hasilnya sampai mana disampaikan. Ayo. Masih belum jadi. Iya, nggak apa-apa, disampaikan. Pencapaian hasil dari kelompok kami tadi itu bersanding dari Microsoft. Ternyata maskernya tetap nggak bisa dicoba ganti IP address itu tetap nggak bisa. Tapi udah di artikel lainnya itu udah ada tulisan Sudah dapat IP ya. sudah dapat IP dan dicoba di laptop itu belum bisa. Laptopnya sudah bisa internet. Bisa.
untuk kendala di kelompok kami ya cuma di hotspot aja yang nggak bisa dibaca gitu. Oke. Terima kasih kelompoknya tadi. Beri aplaus untuk kelompoknya tadi. Dari semuanya, adakah yang benar-benar tidak bisa masuk ke mikrotik? Ada. Ada berapa kelompok? 1, 2, pojok tadi bisa ya? Bisa. Berarti ada 2 kelompok yang belum bisa ya. Nah, sekarang silakan waktunya untuk penilaian individu. Silakan kalian buka handphone masing-masing. Ini ada 5 soal yang nanti pilihan Banda ya. Silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, dari hasilnya kelihatan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa sama sekali. Nggak apa-apa, kita coba lagi di pertemuan selanjutnya ya. Karena apa? Sebentar, saya sampaikan mikrotik ini nggak bisa kalau cuma kalian nyoba 1 kali. Oke, jadi Bu Ike bantu untuk kesimpulan ya. Jadi sudah benar yang disampaikan teman-temannya bahwa setting hotspot itu ya itu tadi ada di HTTP server, ada di HTTP client gitu, terus kemudian nanti harus dites juga hotspotnya sudah jalan atau belum. Nah, kebanyakan ini tadi kita belum berhasil sampai dengan hotspotnya. Sudah ya? Oke, dari hasilnya kelihatan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa sama sekali. Nggak apa-apa, kita coba lagi di pertemuan selanjutnya ya. Karena apa? Sebentar, saya sampaikan mikrotik ini nggak bisa kalau cuma kalian nyoba 1 kali ya. Next kita coba tapi sendiri-sendiri. Apalagi untuk siswa-siswi kelas 11 semester depan itu sudah mulai concern di jaringan lokal area network, dan nanti kelas 12 kalian harus bisa mendapatkan sertifikasi mikrotik. Jadi kalian harus mampu menguasai setting konfigurasi dasar untuk mikrotiknya. Jangan sampai bosan kalian nyoba mikrotik ya, karena ini basic skill yang harus kalian kuasai. Jadi dimanapun nanti kalau misalnya kalian bekerja mau fokus ke jaringan, ya ini basicnya. Jadi setting jaringan lokal area network itu. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan coba untuk melakukan setting security yang ada di mikrotik. Jadi jangan lupa minggu depan kalian juga harus tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran, karena minggu depan akan lebih menarik materinya. Untuk hari ini, kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar jaringan, meskipun ya agak pusing-pusing, tapi tetap harus semangat karena ini jurusan kalian, jurusan di bidang jaringan. Silahkan kalian akhiri dengan berdoa. Silahkan disiapkan perlakuannya. Tempat duduk siap gerak. Sebelum aku membelajarkan yang ini adalah doa masing-masing. Doa doa dasar dari salam. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibereskan kembali alat-alatnya. Kalian boleh menggunakan ya. Dibereskan dulu. Iya.
riset.